Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabarnya hari ini alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat dan semoga terus diberi kelancaran dalam melakukan apapun. Nah, saya menghimbau kurangi kegiatan di luar rumah bila tidak penting, atau mungkin kalian jika ada kegiatan yang sangat mendesak atau sangat penting, maka silahkan keluar rumah dan menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa taati aturan social distancing yang berlaku ya. Oke, kali ini kita ada di pertemuan kedua untuk pelajaran multimedia di teknik pengolahan audio video. Oke. Kali ini kita akan mempelajari di KD 3.2, yaitu KD di mana kita akan mempelajari tentang menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Ya, nanti diharapkan kalian dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, untuk indikatornya yang pertama, siswa mampu mengemukakan prosedur pengoperasian kamera. Jadi apa sih dan bagaimana sih prosedur pengoperasian kamera itu yang benar, dan kemudian siswa mampu menggali prosedur pengoperasian kamera video lebih dalam lagi, dan terus selanjutnya siswa mampu menerapkan secara langsung prosedur pengoperasian kamera tersebut. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama untuk prosedur pengoperasian kamera video, yang pertama yaitu kita harus mempelajari karakteristik kamera. Nah, kamera kan ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam kamera yang ada, dan ada beberapa kamera yang hanya bisa digunakan untuk video, dan ada beberapa kamera yang bisa digunakan untuk foto dan video, dan maupun sebaliknya ada kamera yang hanya bisa digunakan untuk foto. Nah, kita akan di sini mempelajari concern tentang kamera video. Ya, yang pertama karakteristik kamera, yaitu sebagai wawasan ada pertama kamera yang dikhususkan untuk foto, yang dimana kamera ini hanya digunakan diciptakan hanya untuk keperluan fotografi. Contohnya adalah foto analog atau kamera analog yang digunakan untuk fotografi. Nah, kemudian ada namanya kamera film. Nah, kamera film itu apa sih? Kamera film itu adalah kamera rekam yang masih menggunakan media berupa penyimpanan lembaran seluloid atau biasa disebut dengan lembaran film. Nah, itu disebut dengan kamera film. Nah, kemudian ada kamera video, yang mana jika kamera video ini sudah berbasis digital karena video. Jadi untuk kamera video sendiri ini sudah banyak, contohnya ada handycam yang dimana proses penyimpanannya bisa secara digital langsung pada memori kamera. Nah, untuk kamera foto sendiri itu ada juga kamera foto yang digital, yang dimana dia juga bisa digunakan untuk merekam video. Oke. Setelah kita mempelajari karakteristik kamera itu untuk foto saja, untuk video saja, atau bisa keduanya. Nah, kemudian kita bisa mempelajari tentang bagian-bagian kamera. Oke. Dari beberapa karakteristik kamera, otomatis setiap kamera ini memiliki bagian-bagian tertentu yang mana antara satu sama lain mungkin akan ada banyak perbedaan ataupun sedikit perbedaan ya. Contoh yang pertama perbedaannya adalah dari kemampuan kamera. Yang pertama resolusi itu nanti seberapa besar nanti file yang akan bisa dihasilkan dari kamera tersebut, itu resolusi. Jadi ada yang mungkin mentok sampai 720p atau mungkin 480p, atau sekarang ada yang 4K dan ada yang 2K atau mungkin Full HD yang 1920. Dan itu kita harus memahami. Jadi kita tahu kamera ini mampu merekod gambar dan menghasilkan gambar dengan mencapai resolusi berapa megapiksel. Nah, itu ya, atau berapa dpi. Nah, kemudian selanjutnya adalah frame rate. Frame rate ini adalah kemampuan kamera menghasilkan frame dalam 1 detik.
yang mana pertimbangan frame rate ini nanti akan sangat mempengaruhi jika kalian membuat sebuah karya yang pasti akan ada efek slow motionnya. Jadi semakin banyak frame rate, maka nanti hasil gambarnya, gradasinya, transisinya akan semakin halus. Maka jika dibuat efek slow motion, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah automatic control. Nah, automatic control ini seperti pada ada auto zoom, tombol autofocus. Nah, di masing-masing kamera kan ada banyak perbedaan. Contohnya di kamera handycam dan kamera yang biasanya lapangan digunakan untuk pengambilan footage untuk berita kan beda. Nah, di situ pasti ada beberapa tombol yang berbeda untuk segi fungsinya. Dan selanjutnya adalah format video yang dihasilkan, karena nanti ini akan mempengaruhi di editing. Ya, format video format ini akan nanti mempengaruhi hasil di editing dan ada codingnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa contoh. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah kamera Panavision. Ini biasanya digunakan untuk kamera film. Ini ada Panasonic Full HD tipe HCV 180. Ini adalah handycam camcorder yang umum digunakan. Nah, kemudian ini ada JVC 4K. Ini biasanya kamera ini kebanyakan digunakan untuk lapangan atau ENG, Electronic News Gathering, atau kamera yang digunakan untuk berita di lapangan. Nah, ini adalah biasanya yang digunakan di dalam studio. Ya, kemudian setelah itu kita harus mempelajari fitur-fitur kamera yang tersedia. Mungkin kamera ini ada dukungan low light-nya kah, atau mungkin kamera ini punya kelebihan di image stabilizing, atau jika kita gunakan kondisi getar maka getaran mikro kecil tersebut akan teredam sehingga gambarnya akan sedikit tenang. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan lensa yang tepat. Nah, penggunaan lensa yang tepat ini nanti akan juga mempengaruhi hasil yang pastinya, dan kemudahan kita untuk menangkap objek. Kemudian perangkat pendukung. Nah, perangkat pendukung ini seperti ada tripod, ada steadicam. Terus steadicam itu yang digunakan fungsinya untuk menyetabilkan kamera ketika kita ada mobilitas atau pergerakan atau bergerak. Nah, kemudian ada stabilizer gimbal elektronik yang seperti Zhiyun, ada Ronin dan sebagainya. Itu stabilizer yang berbasis elektronik atau biasa digunakan sebagai gimbal. Kemudian pemahaman lapangan. Nah, pemahaman lapangan ini sangat penting karena untuk kita mengambil gambar, sebelumnya kita harus tahu mengenai medan kita yang nanti akan dihadapi seperti apa. Nah, kemudian ada pemahaman fungsi di setiap perangkat. Nah, ini sangat penting karena jika kita tidak tahu fungsi dari perangkat yang masing-masing kita gunakan, kita akan sedikit kesulitan. Contohnya, ketika kalian masih belum pernah menggunakan gimbal elektronik, otomatis di situ kan ada yang namanya panning atau tilting dengan menggunakan joystick. Maka di situ biasanya akan mengalami kesulitan mensinkronisasikan antara gerakan tangan dengan gerakan kamera. Akan ada sedikit kesulitan jika pertama kali. Nah, ini jadi pemahaman fungsi setiap perangkat dan penguasaan alat itu sangat penting. Nah, kemudian ada perbanyak jam terbang. Nah, ini adalah yang pastinya akan menambah skill kita, kelihayan kita dalam mengoperasikan kamera, yaitu memperbanyak jam terbang kita. Nah, sekian dan terima kasih, dan cukup untuk materi tentang masalah prosedur pengoperasian kamera, dan selebihnya mungkin kalian bisa melihat di YouTube atau sumber internet lain yang dimana disitu memaparkan bagaimana pengoperasian kamera secara prosedur, secara bertahap itu yang benar gimana sih. Yang pasti adalah ketika kamera sudah selesai digunakan, jangan lupa untuk dicek fokusnya apakah masih berjalan, terus apakah ada debu-debu yang menempel di sensor, di lensa dan sebagainya. Dan karena kamera adalah salah satu perangkat yang sangat sensitif dengan kelembapan dan debu, maka dimohon
ketika sebelum menggunakan atau sesudah itu benar-benar kita membersihkan, ataupun kita membersihkan secara berkala ketika kamera itu tidak kita gunakan. Nah, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada jam-jam yang memang diperuntukkan untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal secara jeli. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.